Pemerintah Indonesia mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Investasi di IKN sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Untuk itu pemerintah Indonesia telah membentuk Otorita IKN, OIKN, yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Dilansir dari Kontan, hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Diana Kusumastuti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Komite Ekonomi Jepang-Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa, 28/2. Tahap pertama pembangunan IKN berlangsung pada tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan fokus pembangunan yang pada wilayah perencanaan, WPI atau kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, seluas 6.671 hektar. Dari luas tersebut 49% diantaranya, 3.271 hektar, akan dipertahankan sebagai kawasan hutan, kata Diana. Wilayah perencanaan KIP, WPI, dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1A, Pemerintahan Inti, Zona 1B, Pemerintahan Pendidikan Perumahan, dan Zona 1C, Pemerintahan Kesehatan Perumahan. Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling, BIM, dan Geographic Information System, GIS. Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal tahun 2022 sampai tahun 2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya $4,5 miliar atau 62 triliun rupiah yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu kedua Februari tahun 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya $1,58 miliar. Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan. Danis juga mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN. Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan pemerintah membangun IKN, kata Danis. Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Wakil Ketua Otorita IKN Doni Rahajo.